mudah-mudahan kita bisa bawa langsung praktekin manfaat buat semua yang ikut menyaksikan acara kita malam hari ini, baik melalui Zoom meeting maupun melalui YouTube channel. Saya minta izin, saya Guntur Darja menjadi MC pada malam hari ini mewakili teman-teman dari IIBF Borneo. Sebelum kita lanjutkan, tentu saja kita simak dulu sampaikan mungkin speech dulu sedikit Pak Didi sebelum kita ke Pak Awan. Monggo. Pak Didinya hilang nih. Silakan Pak Didi. Oke, baik. Suara saya kedengaran ya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kayaknya kok storing ya? Tutupnya Pak. Pak Didi kabur-kabur nih. Maaf, YouTube-nya storing. Kok masih bunyi juga, sebentar. Ya mohon maaf ya teman-teman karena memang ini kita coba nih kita ini masih banyak yang perlu kita sesuaikan kita kondisikan. Maaf ya, ini pertama kali kita lakukan. Kita lanjutkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saya bersyukur pada Allah SWT pada malam ini kita bisa bertemu. Kalau saya lihat daftar hadirnya itu ada 220 per tadi pagi. Mungkin sudah tembus 240 di sore hari ini tadi. Menunjukkan antusias masyarakat ya. Ini baru secuil yang melihat info kita itu sudah begitu banyak, dan dari sekian banyak yang join acara kita itu banyak sekali yang memang belum bergerak di bidang agroindustri ya. Jadi kita bersyukur, mudah-mudahan ini adalah sinergi yang baik ya. Jadi kalau kita melihat kisahnya Mas Syawal tentu sangat inspiratif, dan mudah-mudahan teman-teman yang tadinya belum bergerak di bidang agrobisnis mungkin nanti bisa belajar lebih banyak. Ya. Jadi kalau melihat daftar hadir tadi pagi, saya melihat dari Sabang sampai paling nggak NTB ada ya. Dan walaupun acara ini sebenarnya awalnya untuk teman-teman di Kaltim, ya saya lihat ada Pak Indra di situ. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Boleh lambaikan tangan Pak Indra? Ya, Pak Indra ini raja sawit ini beliau nih ya kan. Nah, dan juga ada ustazah saya, juga ada Bu Nur dan teman-teman Balikpapan yang seyukianya memang ini untuk lokal Kaltim, untuk Balikpapan pada khususnya, tapi alhamdulillah karena memang sekarang tidak ada batas, jadi kita bisa menyelenggarakan satu acara di satu titik, tapi pesertanya bisa di seluruh titik di negeri kita tercinta ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi walaupun era pandemi ini mungkin kita anggap sebagai masalah, tetapi ada hikmah ya, di mana sekarang kita bisa bersilaturahim lebih mudah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya juga lihat dari list itu sekitar 82% tidak mengenal apa itu IIBF, Indonesian Islamic Business Forum. Sebenarnya saya tadi menyiapkan presentasi, tapi qadarullah presentasinya nggak ke bawah gitu, ada di kantor gitu ya. Ya mudah-mudahan ini juga harus ada hikmahnya biar Bapak Ibu sekalian bisa menelisik ya sendiri di website IIBF, iibf-indonesia.com. Dan kebetulan juga hari ini adalah hari ulang tahun IIBF yang ke-11. Pas hari ini. Jadi IIBF didirikan tahun 2009, bulan 8,
tanggal 9. Jadi ini hari pas ulang tahun ke 11. Alhamdulillah sudah 11 tahun. Bapak Ibu sekalian, sesingkat saja saya ingin menyampaikan sambil Mas Awal sudah siap itu. Mas Awal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Jadi saya mengenal Mas Awal ini sudah lama sebenarnya. Ya. Dulu kita bermitra ya Mas ya. Siap. Saya kenal beliau sebagai dosen, tapi alhamdulillah sekarang dosennya petani ya, alhamdulillah. Iya. Sarjana saya tuh sarjana ekonominya mungkin meningkatkan ekonomi petani mungkin ya maksudnya ya. Siap. Sedikit mungkin Mas Awal sebelum Mas Awal masuk karena beliau sudah hadir, saya mungkin 1-2 menit saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, bahwasanya IIBF itu adalah sebuah komunitas ya, mirip dengan komunitas-komunitas yang lain yang kita lihat di masyarakat kita yang ingin lebih banyak masyarakat itu berwirausaha, kemudian dengan wirausaha kita ingin bersinergi satu sama lain. Nah, sama demikian juga IIBF, cuman mungkin yang spesifik dari IIBF adalah keinginan dari pendirinya ya Bapak Ebi Trenggono agar kita ini menjadi pengusaha yang kuat ya. Baik itu secara volume maupun secara finansial ya. Yang kedua, selain kuat, pemiliknya dan mungkin yang bergerak di dalamnya itu harus berakhlak Islami. Jadi beliau mengatakan kita bermain seperti pemain kelas dunia, tetapi akhlaknya Islami. Nah, ini dibuktikan dengan beberapa aktivitas yang kita lakukan, baik itu knowledge sharing maupun pembekalan coaching bisnis. Yang lebih spesifik lagi lah kita punya kegiatan atau gerakan nasional yang kita sebut dengan Gerakan Beli Indonesia, yang sebenarnya gerakan ini juga yang menginspirasi Bapak B.J. Habibie waktu itu untuk kemudian bersemangat kembali melanjutkan cita-cita beliau untuk kembali menerbangkan pesawat buatan anak-anak Indonesia. Ya, alhamdulillah kita berharap R80 bisa sebentar lagi kita nikmati sebagai pesawat buatan anak bangsa yang membanggakan kita di dunia internasional. Nah, itu mungkin sekelumit tentang IIBF. Perkenalkan juga saya sendiri adalah, nama saya Didik Sukoco, saya ditunjuk untuk mengkoordinir teman-teman pengusaha di Kaltim dan Kalimantan pada umumnya. Mudah-mudahan bisa bersinergi dan saling bahu-membahu untuk sama-sama tumbuh bersama agar bisnis kita kuat dan memberikan manfaat satu sama lain. Mungkin Mas Guntur seperti itu yang bisa saya sampaikan karena Mas Awal sudah hadir bersama kita. Saya ucapkan terima kasih Mas Awal dan kepada semua teman-teman yang hadir malam hari ini. Mohon maaf sekali karena kita bukan event organizer, jadi ini juga baru pertama kali kita adakan acara ini. Tapi kita mendapat semacam anugerah ya, karena kita punya MC yang luar biasa malam hari ini ya, Mr. Guntur ya. Ya Allah. Siap Mas Guntur, mau dilanjut? Itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik Sukoco. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita yang kita tunggu-tunggu, Mas Ahmad Syawaludin. Saya bingung manggilnya Bapak, Mas, atau karena masih muda banget ya Mas Syawal ini. Saya perkenalkan sedikit dengan Mas Syawal. Beliau adalah direktur dari PT Bengkel Bumi Mandiri, betul ya Mas Syawal? Kalau dari sisi edukasi seperti yang disampaikan Pak Didi Sukoco tadi, beliau memang sekolah tingginya ilmu ekonomi, dan ilmu ekonominya sekarang dipakai untuk meningkatkan perekonomian petani-petani kita. Beliau juga tergabung dalam Dewan Pakar dari HKTI, Himpunan Komunitas Tani Indonesia, Himpunan Komunitas Tani Indonesia, dan tentunya di mana-mana sekarang Mas Syawal diundang keliling Indonesia untuk dimintai kepakarannya dalam membantu para petani bisa meningkatkan
produktivitas, dan semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para petani. Dan seperti judul kita sampaikan malam hari ini, harta karun agribisnis, mudah-mudahan bisa kita intip-intip sedikit dari Mas Syawal. Kalau gitu kita langsung saja menyingkat waktu, Mas Syawal. Tafadhol, saya persilakan. Mas Syawal. Halo Mas Syawal, silakan. Mas Syawal. Mas Syawal, silakan Mas Syawal. Halo? Bisa bantu ini Pak Didi? Pak Didi? Siap, tak kontaknya dulu. Mas Syawal? Halo. Ya, silakan Mas Syawal. Kami persilakan. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa, dan salam silaturahmi dengan saya. Ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang antusias untuk coba kita berdiskusi, kita ngaji bareng sih sebenarnya. Saya lebih sukanya kenapa nyebutnya tentang kemarin tuh sama Mas Didi, bahwa kita itu harus ngaji bareng. Kenapa? Karena memang kita sebagai petani itu mulai kehilangan jati diri untuk menjadi seorang petani. Kenapa saya bilang kehilangan jati diri? Karena banyak sekali petani kita tuh sudah nggak bangga dengan dirinya untuk menjadi petani, dan banyak sekali petani-petani kita itu sudah mulai ragu dengan kepetaniannya. Nah, dari situlah kita berangkat mulai gimana caranya supaya petani-petani itu menjadi bangga menjadi petani, dan dia mencintai profesinya menjadi petani, dan bagaimana kita sekarang dari teman-teman muda, dari teman-teman yang punya intelektualitas yang mumpuni untuk bagaimana membantu petani. Nah, kami dari teman-teman HKTI, saya selaku Dewan Pakar HKTI diminta bagaimana sih Mas caranya untuk petani-petani kita itu nggak menjual lagi tanahnya, nggak lagi menggadaikan lagi tanahnya, dan seterusnya. Akhirnya saya jawab sama teman-teman mereka, kuncinya cuma satu. Kalau mau petani itu kembali lagi mencintai alamnya, kembali lagi mencintai pertaniannya, ya mereka harus bagaimana caranya pendapatan mereka harus naik. Gitu. Nah, kalau pendapatan mereka naik, otomatis mereka akan kembali lagi untuk cinta. Kenapa mereka meninggalkan dunia pertanian? Ya tadi, karena dunia pertanian sudah nggak menarik buat mereka. Ditambah sekarang dengan dunia pertanian itu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Mulai dari hama, mulai dari pupuk yang langka, mahal, kemudian bibit yang mahal, dan biaya produksi tinggi, sampai terakhir yang terjadi adalah harga jual yang dipermainkan oleh para tengkulak gitu loh. Alhamdulillahnya sekarang sudah banyak anak-anak muda, teman-teman kita semua yang mengembangkan aplikasi, yang mengembangkan pasar, itu sudah langsung end to end-nya gitu. Jadi mereka sudah langsung bagaimana caranya menjual hasil produksi langsung ke end user-nya. Nah, saya bergerak berawal itu dari teman-teman Bengkel Bumi. Di Bengkel Bumi itu sebuah komunitas yang dimana komunitas tersebut didirikan pertama kali oleh Mas Ari Abdussalam. Dia itu foundernya di Bengkel Bumi selama 15 tahun yang lalu. Dan beliau concern sekali tentang bagaimana petani-petani itu memiliki sebuah kemandirian.
Nah, disitulah kami bergerak. Kami meningkatkan bagaimana kesejahteraan petaninya, kami lakukan dengan konsep kemandirian. Nah, solusi yang selalu kami tawarkan, yang kami lakukan keliling daerah itu adalah salah satunya yang paling utama itu adalah tentang kemandirian. Kenapa kami sebut kemandirian adalah menjadi hal yang paling utama? Karena landasan petani-petani kita sekarang ini, tadi betul yang teman-teman sampaikan bahwa harga produksi mahal, pupuk langka, dan segala macam. Sebenarnya itu semua bisa dilakukan sama teman-teman sendiri, gitu. Bisa dilakukan dan dibuat oleh teman-teman itu sendiri. Contoh yang sekarang ini kami lakukan, gitu, dengan konsep berjamaah, dengan konsep kebersamaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, di teman-teman petani itu mulai lupa dengan konsep-konsep Islam yang sudah diajarkan oleh Allah di Quran, gitu. Dan masyarakat itu, teman-teman petani bahkan bukan lupa ya, mungkin mereka belum ngerti tentang ayatnya. Dan bahkan saya pernah bicara gitu di depan teman-teman akademisi kampus yang notabene memang di dunia pertanian, mereka banyak juga lupa tentang ayat ini, gitu loh. Jadi ini yang menjadi landasan kami bergerak, bahwa yang kedua adalah setelah kita lakukan kemandirian, petani itu harus memang punya kedekatan dengan Quran, kedekatan dengan ayat-ayat Allah, karena sudah janjinya Allah bahwa Quran itu sebagai petunjuk. Nah, tapi teman-teman petani hampir 90%, bahkan setiap kami datangi ke setiap daerah, petani itu lupa dengan ayat itu. Benar kan mereka nggak tahu bahwa ternyata ada ya ayat di Quran tentang petunjuk pertanian dan segala macamnya, gitu loh. Nah, itulah yang menjadi landasan berpikir dari kami di teman-teman Bengkel Bumi untuk bagaimana caranya kita mendekatkan diri kembali, gitu, kepada Allah, mendekatkan petani kepada Quran, gitu. Nah, salah satu ayat yang akan saya kutip adalah tentang di Quran surat Al-A'raf ayat 58, bahwa di sana Allah menyebutkan bahwa tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhannya, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Nah, di sini itu Allah sudah memberikan petunjuk sama kita bahwa pertanian yang baik, kunci yang pertama kali adalah tanah yang baik. Nah, teman-teman petani lupa akan hal ini, bahwa banyak sekali malah justru meracuni, menyakiti, merusak, dan bahkan yang lebih ekstrimnya lagi adalah para petani ini justru tidak lagi menyayangi, gitu loh. Mereka hanya berfokus bagaimana hasil, tapi tidak berfokus kepada bagaimana ayat ini diterangkan. Jelas sekali Allah menerangkan di sini dengan ayat yang pertama adalah tanah yang baik. Berarti tandanya kunci utama dari sebuah pertanian, kalau tadi dengan tema kita adalah bagaimana membuka harta karun di dunia agribisnis, yang kunci pertama kali itu adalah bagaimana para petani kita semua ini mencintai tanah kita dan merawat tanah kita, menjaga tanah kita menjadi tanah-tanah yang baik, gitu loh. Bukan justru malah merusaknya. Saya sempat ada sebuah opini yang saya lempar ke masyarakat. Kalau teman-teman yang sering di media sosial, ada yang di Twitter saya atau di Facebook saya sempat utarakan itu, gitu loh, bahwa teman-teman petani itu jangan berfokus kepada orientasinya sebuah hasil, karena hasil itu udah Allah yang menentukan, gitu loh. Tapi orientasi yang pertama adalah di kewajiban kita sebagai seorang petani adalah menjaga tanah ini menjadi lebih baik.
atau membuat tanah ini dari tanah yang rusak menjadi tanah yang lebih subur. Sehingga itu syarat utama menjadi tanaman-tanamannya itu tumbuh subur atas izin Allah. Nah, syarat yang kedua itu adalah izin Allah. Nah, bagaimana caranya petani itu mendapatkan izin oleh Allah, mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan tanaman-tanamannya menjadi subur. Nah, di sini yang sering teman-teman petani juga lupa bahwa saya akan mengutip ayat yang lain bahwa sesungguhnya di Quran surat Fatir ayat 29 kalau salah. Saya di situ sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka secara diam-diam ataupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nah, di sini dengan kata kunci yang terakhir adalah perniagaan yang tidak akan pernah merugi, berarti tandanya Allah menjamin, menggaransi pertanian kita, menggaransi usaha kita, menggaransi semua langkah-langkah kita. Bagaimana caranya usaha kita tidak akan pernah merugi? Caranya gimana? Ya tadi, yang pertama adalah membaca kitab Allah. Nah, petani ini kita ajarkan bagaimana membuka kunci. Yang kedua, setelah dia merawat tanah dengan baik dan segala macam, membuka kuncinya adalah kita ajak teman-teman petani ini untuk sering-sering membaca kitab Allah. Jarang sekali petani kita yang saya temui di beberapa daerah gitu, mereka bisa dihitung lah. Untuk membaca kitab Allah itu dalam satu hari bisa kita hitung dengan jari lah. Mungkin mereka membacanya ketika sholat atau setelah sholat segala macam. Tapi di sini ini yang penting gitu loh. Nah yang kedua, ini yang sering banget ditinggalkan. Selain yang pertama tadi, yang kedua adalah sholat. Jadi bahwa mendirikan sholat itu adalah menjadi salah satu kunci bahwa kita mendapat jaminan sama Allah bahwa usaha kita itu tidak akan pernah merugi. Nah, teman-teman petani banyak sekali di sana, wah lagi macul Pak, kotor Pak. Nantilah sholatnya lah, mundurlah, apalah segala macam. Zuhur masih di sawah dengan kotornya, asar dengan kotornya, maghrib dengan kotornya, dan segala macam gitu loh. Jadi di sini yang sering saya temui di teman-teman di masyarakat di bawah, teman-teman petani yang sering saya kunjungi bahwa yuk kita ajarkan teman-teman petani ini untuk kembali ke Quran, kembali ke ajaran Allah, kembali ke petunjuknya. Kalau kita mau usaha kita luar biasa, kalau kita mau dapat jaminan oleh Allah yang luar biasa, maka yuk kita dirikan sholat. Setelah jaminan dari Allah membaca kitab Allah, kita mendirikan sholat. Nah, kalau yang ketiga, ini yang luar biasa buat petani. Dan nggak ada petani yang nggak menafkahkan sebagian dari rezekinya. Petani itu luar biasa kalau dari segi sedekahnya. Mulai dari dia dimakan hama, mulai dari dia dimaling, dicuri, mulai dari macam-macam semuanya, itu sudah disedekahkan sama teman-teman petani. Kalau untuk urusan sedekah, petani nomor 1. Nggak ada yang bisa ngalahin sedekahnya teman-teman dari pertanian. Saya akui betul teman-teman petani di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang pernah saya datangi itu, dari teman-teman Aceh, di sini juga ada teman-teman dari Aceh, itu luar biasa. Mereka itu untuk yang namanya memberikan nafkah sebagian rizkinya. Bahkan sebelum panen pun mereka sudah melakukan sedekahnya gitu. Mereka dengan ikhlasnya sedekah untuk nanam dan segala macam, itu udah luar biasa kalau di teman-teman petani. Nah, tapi 2 hal yang di atas menjadi syarat tadi, ya untuk membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, ini yang teman-teman petani itu agak kurang mengerti, agak kurang menjalankan tentang ini. Nah, padahal Allah memberikan 3 syarat ini di dalam Quran surat Fatir ayat 29 bahwa
Allah menggaransi perniagaan yang tidak akan pernah merugi dengan 3 syarat. Yang pertama adalah membaca kitab Allah, yang kedua adalah mendirikan sholat, yang ketiga adalah menafkahkan sebagian rizkinya, baik itu terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Jadi ketiga hal ini menjadi landasan utama kita mendapatkan izin dari Allah. Sesuai dengan ayat pertama tadi. Dan ayat kelanjutan dari Quran surat Al-A'raf ayat 58 adalah tanaman yang tanah-tanah yang merana atau rusak atau dirusak, yaitu tumbuhnya dengan merana. Demikianlah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami. Nah, kata kunci yang terakhir juga yang hampir semua ayat-ayat pertanian di ujungnya itu selalu dengan kata-kata Allah menekankan bagi orang yang bersyukur. Nah, di sini yang menarik. Kenapa saya sampaikan ini menarik? Karena dengan kata-kata bagi orang-orang yang bersyukur, Allah itu menjelaskan bahwa petani itu kita diajak sama Allah untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, itu Allah akan meningkatkan terus. Contoh yang paling simpel di teman-teman petani. Petani itu luar biasa. Tapi teman-teman petani ini karena saking semangatnya untuk mendapatkan hasil, mereka lupa. Lupa tidak menjaga ekosistemnya, jadi hanya melakukan fokus kepada hasil yang terakhirnya. Nah, hasil terakhirnya apa? Mereka pengen panen yang tinggi, mereka pengen hasil yang tinggi, dan segala. Tapi akhirnya mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan itu. Dan ekosistem yang terbentuk akhirnya hilang. Nah, hilangnya kenapa? Ya itu tadi. Karena satu, mereka menggunakan racun-racun yang berlebihan. Mereka menggunakan pupuk kimia yang berlebihan. Kita bisa lihatlah, lahan-lahan pertanian kita kian tahun, makin rusak. Setiap saya datang ke daerah-daerah, ke teman-teman petani, banyak sekali lahan-lahan pertanian di di Indonesia itu makin lama makin rusak. Makanya alhamdulillah saya bersyukur banget dari pemerintah concern untuk merubah gitu dari pupuk kimia subsidinya full menjadi ke pupuk organik. Kenapa? Karena ya memang hanya dengan pupuk yang sehat, pupuk organik yang memang dia bisa memperbaiki tanah kita atau menjaga tanah kita menjadi lebih baik. Nah, yang terakhir yang ingin saya jelaskan di sini bahwa di teman-teman petani harus bangga. Kenapa harus bangga? Karena di teman-teman petani ini luar biasa. Saya sebutnya luar biasa karena Allah menjanjikan, Allah memberikan, dan Allah hanya mengajak dialog. Satu-satunya itu kepada petani. Profesi di dunia ini tuh yang diajak sama Allah berdiskusi itu cuma petani. Yang lain nggak ada diajak diskusi sama Allah. Jadi petani itu harus bangga. Allah langsung mengajak diskusi sama teman-teman petani. Dan profesi yang lain bahkan diancam sama Allah gitu loh. Kayak ustadz diancam sama Allah. Kemudian profesi-profesi yang lain seperti itu. Nah, di dalam konsep pertanian, di dalam menjadi petani, kita itu harus yang ketiga, syarat kuncinya tadi setelah kita tanahnya bagus, kemudian kita menjalankan ayat yang tadi saya sebutkan di Quran surat 35 ayat 29. Kemudian yang ketiga adalah rasa syukur. Nah, rasa syukur ini adalah kunci utama yang ketiga, bagaimana kita membuka harta karun yang luar biasa sekali di agribisnis. Kenapa saya katakan luar biasa sekali? Karena hampir semua ayat-ayat pertanian yang kita lakukan itu semuanya memiliki kata-kata terakhirnya syukur. Nah, teman-teman petani sering mengidentikan dengan rasa syukurnya ini, mereka menggunakan
sesuatu yang kadang-kadang agak-agak melenceng gitu loh. Bahkan di beberapa daerah saya temui masih banyak sekali klinik-klinik, masih sajen-sajen dan segala macamnya gitu kan. Nah, ini yang harus kita ajak teman-teman petani, yuk kita mulai merubah, kita mulai bergerak dan segala macamnya untuk kembali lagi kepada Quran, kembali lagi kepada ajaran Allah. Nah, ini ada satu kisah yang saya sempat datang ke satu daerah. Di satu daerah itu ternyata banyak sekali serangan hama waktu itu. Sempat tadi juga di grup saya share gitu kan, bagaimana caranya ngusir tikus di pertanian. Nah, ini juga menarik. Jadi Allah itu sudah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya kita melakukan mengusir hama-hama yang ada di pertanian. Ekosistem yang terbentuk, selain dari ekosistem yang terbentuk, waktu itu saya datang ke satu daerah, petani pada ngeluh, pada berkeluh kesah segala macam. Akhirnya saya sampaikan, apa sih masalahnya? Oh, mereka petakan satu, dan yang paling utama masalah mereka adalah masalah di hama, yaitu waktu itu tikus. Jadi saya sampaikan sama mereka bahwa Rasulullah itu pernah mengeluarkan satu hadis bahwa ketika di satu bejana kita, air minum kita dan itu dimasukin oleh lalat, maka ya celupkan ke dalam. Nah, kenapa dicelupkan ke dalam? Berarti yang sebelah kiri itu adalah racunnya, maka yang sebelah kanan itu adalah penawarnya. Nah, saya lakukan akhirnya dengan mencoba waktu itu melakukan, saya uji coba, itu saya bikin asam amino atau saya bikin fermentasi dari daging tikus itu sendiri. Jadi tikusnya itu saya blender, saya giling, kemudian saya buat fermentasi dengan asam amino. Setelah kita fermentasi itu, kemudian kita semprotkan ke sekeliling area tersebut, alhamdulillah hilang itu tikusnya dengan sendirinya. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menunjukkan tanda-tanda itu, dan Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa di pertanian ini semuanya itu lengkap kamusnya dari A sampai Z. Bahkan waktu saya diundang ke salah satu daerah di teman-teman di Aceh, saya sampaikan ke teman-teman di sana, potensi Aceh ini luar biasa. Dan bahkan mungkin ya ini akan jadi kontroversial, tapi tetap saya akan sampaikan bahwa Aceh ini punya kekuatan yang luar biasa, yang beda banget dari tempat-tempat lainnya, tapi ini punya potensi luar biasa bagus. Tapi sayangnya pemerintah masih melarang, pemerintah masih membuat aturan yang dimana ganja itu menjadi sebuah produk haram di Indonesia, dan bahkan sanksi hukumnya, pidananya luar biasa. Tapi saya sebagai seorang petani, saya sebagai ingin bantu untuk ke teman-teman petani, ya udah, harusnya pemerintah bikin regulasi ganja ini satu hal yang luar biasa bagus buat teman-teman petani, terutama yang berhubungan sama hama. Kenapa? Karena di dalam ganja itu bisa membunuh luar biasa. Daya bunuhnya itu cepat sekali untuk membunuh hama-hama yang ada di tanaman-tanaman itu. Waktu itu saya sampaikan seperti itu. Jadi teman-teman di Aceh itu punya potensi itu. Harusnya pemerintah ngikutin juga lah, kayak lobster lah. Lobster yang awalnya dilarang, terus kemudian pemerintah membuka
keran regulasi, tunjuk 1-2 perusahaan atau 3 perusahaan yang wajib untuk mengelola itu. Dan itu bagus buat petani. Dan akhirnya pestisida yang digunakan yang sekarang ini di luar itu menjadi pestisida organik gitu loh. Menjadi pestisida yang tidak merusak tanah, yang tidak merusak makanan kita dan segala macam. Karena dengan menggunakan pestisida itu, kita bisa menjadikan pestisida itu menjadi pestisida organik yang murah. Kenapa saya bilang murah? Ganja itu mahal karena memang ganja itu mahal karena memang dilarangnya. Tapi sebenarnya ganja itu kayak rumput. Di sana itu luar biasa, bertebaran dengan anginnya. Dia seperti rumput, ya ditanam itu. Dan saya yakin kalau kita pun akan memproduksi ganja itu, ya murah sekali. Karena bentuknya kayak rumput. Ditebar begitu aja bijinya berterbangan. Nah, di situ saya berharap ada regulasi dari pemerintah untuk bisa membuka ini untuk membantu teman-teman pertanian gitu loh. Nah, kalau buah maja, tadi teman-teman juga ada yang bertanya, buah maja untuk dijadikan pestisida. Banyak sekali sebenarnya pestisida yang bisa digunakan tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Cuman ketika KLB, kayak kejadian luar biasa seperti kemarin, ulatnya luar biasa banyak, kemudian hamanya luar biasa banyak, itu sudah tidak lagi bisa dengan cara-cara yang biasa. Cara-caranya harus menjadi cara-cara yang luar biasa juga gitu loh. Nah, kita harus menggunakan racun yang paling tinggi di tanaman-tanaman kita. Nah, ganja itu saya setuju dilarang dikonsumsi manusia. Sangat setuju. Karena ganja itu dia punya racunnya tuh luar biasa. Kita pernah mencium aja itu pusing gitu. Apalagi dihisap. Nah, itu saya setuju banget memang untuk manusia tidak. Tapi ketika ini dijadikan pestisida, nah ganja ini juga keren karena racunnya tinggi banget gitu. Nah, kembali ke harta karun yang akan kita bongkar lagi, saya akan tutup nanti dengan diskusi. Yang terakhir adalah bahwa konsep pertanian dari A sampai Z tadi yang disyaratkan sama Allah, yang terakhir itu adalah bagaimana petani itu menciptakan ekosistem dengan keimanannya mereka. Menciptakan ekosistem dengan ketahanan pangannya dengan cara mereka itu sendiri. Dengan keimanannya mereka sendiri. Kenapa saya sampaikan ini yang menjadi yang terakhir? Bahwa teman-teman petani ini mulai agak goyang keimanannya. Agak menjadikan hasil akhir atau nilai rupiah atau nilai jual menjadi sebuah wawasan keimanan yang memang sering terjadi kesalahan di teman-teman petani. Contohnya simpel seperti ini. Hasil akhir teman-teman petani misal 5 ton nanam jagung. Tiba-tiba ketika panen 5 ton, harga jualnya jatuh. Menjadi, taruhlah rata-rata sekarang di 3.000 sampai 3.500. Nah, kita taruh di 3.000. Berarti kan teman-teman petani, itu harga ongkos HPP dan segala macamnya itu 15 juta. Lah kalau dengan harga jual, dengan harga 3.000, maka teman-teman petani impas. Berarti selama 4 bulan, teman-teman petani itu nggak pernah gajian istilahnya. Cuma balik modal. Nah, di sini peran kita untuk bagaimana caranya teman-teman petani meningkatkan keimanannya agar tadi yang dibilang sama Allah untuk rasa syukur, rasa nikmat kita berbaginya itu dari situ.
kalau saya orang Jawa, kakek saya dulu waktu saya di kampung itu pernah bilang ke saya bahwa petani itu punya yang namanya rojokoyo. Kalau orang Jawa itu pasti tahu rojokoyo. Rojokoyo itu sebuah integrated farming sebenarnya, cuma versinya teman-teman petani masa lalu di desa-desa. Yaitu teman-teman petani punya sampingan. Sampingannya apa? Kalau teman-teman dulu, saya waktu di kampung itu nanam sapi, nanam kambing, ikan, ayam, dan segala macamnya. Nah, itu kotorannya diolah menjadi pupuk kandang dan segala macam. Nah, ini yang sudah mulai dilupakan. Jadi, sudah mulai ditinggalkan sama teman-teman ini gitu loh. Sehingga teman-teman petani mulai lupa akan hal itu, bahwa siklus integrated ala petani-petani zaman dulu itu menjadikan pertanian kita itu menjadi subur, menjadi pertanian kita menjadi lebih sehat dan segala macamnya. Nah, untuk bisa melakukan integrated yang seperti itu butuh sebuah keimanan yang kita bisa lihat dari integrated yang Allah sudah berikan. Gimana caranya yang Allah sudah berikan? Allah itu sudah memberikan sebuah ekosistem di dalam hidup kita. Nah, ekosistem yang diberikan oleh Allah itu adalah sebuah jaringan dari A sampai Z yang kita bisa baca dari sebuah ekosistem itu. Mulai dari kotorannya, mulai dari urinnya, mulai dari si sapinya itu sendiri bisa dijual, kemudian hasil jeraminya bisa buat makan sapi, dan itu satu siklus putaran yang cukup luar biasa. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti acara ini, tadi saya sampaikan bahwa kata kunci untuk membuka kunci-kunciannya itu harta karun kita. Yang pertama adalah bagaimana tanah itu menjadi baik, yaitu kita harus jaga tanah itu menjadi baik, tidak kita racuni dan tidak sakiti. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengikuti petunjuknya Allah, yaitu membaca kitab Allah, kemudian mendirikan sholat, dan kita harus menafkahkan sebagian dari rezeki kita, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Dan yang terakhir, bahwa kita, teman-teman petani, itu harus memiliki rasa syukur yang cukup tinggi atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Mungkin itu aja kali sebagai pembuka. Kita nanti bisa diskusi bareng sama teman-teman, karena saya lebih suka dialog sebenarnya dalam setiap kegiatan kita. Makanya saya kemarin juga sampaikan ke Mas Didi, nanti kita buka dialog aja, Mas. Jadi biar kita sama teman-teman semua bisa diskusi apa permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia pertanian. Monggo, Mas. Ya, terima kasih. Barakallah, Masya Allah. Jadi memang Masya Allah ya, yang harus kita benerin dulu, PR utamanya adalah tauhidnya teman-teman petani ini ya, Masya Allah. Karena menurut saya ini ladang jihad juga buat Masya Allah nih. Itu mungkin sebabnya beberapa ide-ide yang out of the box itu Allah titipin tuh. Ya, karena ada misi lebih besar dibandingkan dari sekedar meningkatkan produktivitas petani-petani kita. Mudah-mudahan kita doain sama-sama ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan buat Masya Allah untuk bisa menguatkan tauhidnya teman-teman petani kita. Baik, kita langsung lanjut aja Masya Allah sama ngobrol dengan peserta yang sudah masuk melalui pesan. Ada yang nanya, ini kita kembali ke masalah teknis lagi ya. Cara
pembuatan perangsang buah dari lili aksi, ibu atau bapaknya? Monggo Mas, silakan. Ya, jadi kalau bicara teknis tentang buah, bagaimana kita untuk bikin rangsangan terhadap buah, secara simpelnya logikanya adalah ketika pohon itu ketika pohon itu menjadi sebuah ancaman atau dia mau mati dan segala macam, teman-teman pasti perhatikan ya, pohon itu pasti akan berbunga atau berbuah. Sama seperti manusia, ketika ingin dia posisinya makin terancam, maka dia makin banyak sekali untuk dia bisa menghasilkan anak. Contohnya teman-teman saudara-saudara kita di Palestina. Itu menurut info teman-teman yang saya sering baca dari blog-blog teman-teman itu, di Palestina sana para wanita-wanita itu biasa sekali kalau untuk melahirkan kembar. Nah, dari situ akhirnya saya waktu itu berpikir, oh ternyata ancaman lah yang membuat si tanaman juga menjadi lebih cepat untuk dia berbuah. Nah, berarti kita bagaimana caranya untuk mengancam dia, mengancam si tanaman tadi untuk cepat berbuah. Kalau di kalangan mbah-mbah kita zaman dulu, sering sekali disakiti dengan cara dicacak batangnya. Kemudian ada juga yang dikasih paku dan segala macamnya gitu. Nah, itu metode itu betul. Ada beberapa metode-metode itu betul sekali dan kita lakukan juga, yaitu dengan cara misal infus. Jadi kita infus dengan nutrisi dan segala macam di batangnya ataupun di akarnya. Atau juga kita bisa kita siram dan segala macam dengan nutrisi-nutrisi yang kita bisa buat. Nah, nutrisi banyak sekali yang kita bisa lakukan, kita buat untuk meningkatkan produktivitas yang ada. Contohnya, misal kita bisa menggunakan sesuatu limbah yang dari lingkungan kita. Limbahnya apa? Misal pohon pisang, debok pisang, kemudian buah-buahan busuk, kemudian sesuatu yang sangat-sangat asam, misal seperti mangga, bisa juga kayak belimbing, bisa juga kayak yang kecil-kecil, belimbing ulu, cerme dan segala macam. Itu kita bisa buat pupuk-pupuk dari itu gitu. Itu sih kalau untuk buah gitu. Kenapa kok memilih buah-buah yang asam, Mas, untuk dijadikan? Ya, ini menarik. Kenapa memilih buah-buah yang asam untuk dijadikan pupuk buah? pH tanah yang seimbang, pH tanah yang baik itu adalah 7. Nah, ketika pH tanah itu baik, maka pohon itu akan menjadi subur, Mas. Subur, luar biasa, segala macam. Dan dia akhirnya hanya daunnya aja yang lebat. Tidak ada ancaman. Nah, kita kasih yang asam-asam, yang pH-nya cukup rendah sekali, yang 3,5, 4, gitu kan. Kita kasih ancaman itu, maka si akar akan merespon, gitu loh. Merespon sesuatu yang, oh ini asam. Berarti tandanya, wah saya mau mati nih, kekurangan ini apa segala macam. Nah, dia akhirnya untuk meregenerasi itu, dia mengeluarkan bunga, dia mengeluarkan buahnya. Kurang lebih logika sederhananya seperti itu, Mas. Baik. Mas Guntur. Ya. Mas Guntur. Gimana kalau Mas Sawal kita minta mengeksplor, kan saya ini, Mas Sawal tadi bilang kan otaknya petani, ini kasarnya ya, otak petani itu ada di mata ya kan. Saya juga mungkin begitu ya, otaknya di mata. Nah, Mas Sawal ada presentasi yang menampilkan proyek-proyek, mungkin bisa di overview kali ya, sebentar ya Mas Sawal ya. Monggo. Dari presentasi itu. Coba ini saya share, mudah-mudahan bisa tampil. Kelihatan nggak ya? Ya. Kelihatan. Kelihatan. Lanjut, Pak.
Oke, mungkin Mas Syawal bisa cerita satu. Ini tentang Mas Syawal ya. Nah ini ya betul, foundernya Bengkel Bumi Mas Hari, kemudian Mas Bukti Nugroho sebagai komisaris kita, kemudian saya sendiri sebagai direktur utamanya. Betul. Oke, ini skema. Ini mau dijelaskan, Mas? Oh, ini sih skema di Bengkel Bumi untuk beberapa proyek kita, karena kan kita ada beberapa proyek ya. Sering banget kita terima proyek, misal kayak sekarang nih, nanti kita ada tebu, kemudian ada jagung, kayak gitu-gitu, kita terima proyek-proyek itu, skemanya seperti itu. Maka petani kita jadikan itu bukan buruh, Mas. Jadi sering banget teman-teman investor, teman-teman para kapitalis, maka tadi saya bilang sama Mas Didi waktu ditelepon tadi, kami itu bukan kapitalis. Jadi kami tidak ingin menjadikan petani itu sebagai objek kita, gitu loh. Sehingga kita peras petani habis-habisan. Sekarang bisa kita lihat di masyarakat lah. Yang kaya itu bukan petani, Mas. Yang kaya itu penjual pupuk, penjual obat pestisida, kemudian penjual pengepul, tengkulak dan segala macam. Justru petani itu di level paling bawah. Nah, di proyek-proyek kami, di teman-teman Bengkel Bumi, di kami itu selalu menempatkan bagaimana petani itu menjadi mitra kami. Dan mereka itu bukan buruh, bukan pekerja, tapi mereka itu adalah pemilik dari proyek-proyek yang kami lakukan gitu. Makanya kami tempatkan petani itu mendapatkan bagi hasil mulai dari 20 sampai 30%. Bahkan ketika petani ini dia ikut menjadi aplikasi juga, bahwa dia ikut mengerjakan juga, maka petani itu bisa sampai 40% bagi hasil untuk itu gitu. Oh, oke. Jadi skema bagi hasilnya ya. Ya, ya, ya. Oke, Nah, coba. itu padi, Mas. Jadi itu padi di teman-teman kita itu biasanya sih padinya itu tinggi-tinggi sekali. Nah, seperti ayatnya kembali lagi ke Quran, bahwa di mana akar yang baik gitu kan, tumbuhannya itu akan tumbuh menjulang dengan subur gitu. Nah, di kami itu fokusnya adalah bagaimana pertanian itu memiliki akar yang kuat, Mas, gitu loh. Nah, akar yang kuat itu akan membuat padi-padi itu menjadi kuat juga. Nah, ini logika yang memang out of the box juga nih buat teman-teman petani gitu loh. Bahwa banyak sekali isu yang berkembang, nggak tahu dari mana, bahwa padi yang tinggi itu mudah roboh, padi yang tinggi itu bla 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 dari A sampai Z dan segala macam. Akhirnya padi-padi sekarang padinya pendek-pendek. Padinya pendek-pendek, padi itu nyimpen malainya di batang. Lah kalau batangnya pendek, padinya pendek, pasti otomatis malainya juga ikut pendek. Sehingga ketika malainya pendek, maka hasil akhirnya juga pasti akan berkurang. Jadi kalau petani itu punya padi tinggi, biasanya malainya itu menjadi lebih panjang. Nah, ketika malainya panjang, maka bulirnya akan menjadi lebih banyak. Ketika bulirnya jadi lebih banyak, maka otomatis hasil pendapatan petani juga akan lebih tinggi. Karena di teman-teman pertanian itu hasil akhir itu akan menjadi penentu untuk dia sukses atau enggaknya, gitu, Mas. Sampai 1,5 meter ya tingginya ya? Bahkan ada yang lebih, Mas. Bahkan ada beberapa video kita gitu ya, kalau ada teman-teman yang pernah melihat video kita di YouTube atau di di media-media online kita, ada yang sampai tingginya itu kita kelelep, Mas. Gitu. Oh, oke. Luar biasa.
Ini tebu, Mas. Tebu, Mas, gimana? Ya, ini tebu. Nah, ini nanti insya Allah, Mas, kita mau uji coba di Kalimantan nih, di lahan gambut. Kita Berapa akan, hektar, Mas? Berapa hektar misalnya? kalau hektarannya kami belum tahu, kemungkinan kami akan uji coba mungkin antara 50 sampai 100-an hektar di lahan gambut, karena saya terinspirasi dari teman-teman di sana bahwa kemarin itu waktu saya ke sana ke Kalimantan Selatan, ngelihat pohon tebu itu subur-subur luar biasa. Terus saya cari literatur, saya baca-baca, memang lahan gambut ini cocok sekali buat tebu. Nah, makanya untuk Kalimantan sendiri belum ada perkebunan tebu kan di lahan gambut. Nah, insya Allah kami akan mau coba melakukan uji coba lah. Melakukan uji coba, melakukan penelitian tentang itu. Seperti tadi yang Mas bilang, kami berharap bahwa ketika nanti kami uji coba dan berhasil, ya teman-teman petani melihat dan akhirnya meniru dan mengikuti, dan lahan-lahan gambut itu bisa ditanami lagi oleh tebu, gitu Mas. Yang sudah jalan di mana, Mas? Atau baru mau di... Kalau lahan gambut ini kita baru mau uji coba. Karena tapi kalau tebu ini kita sudah kerjasama juga dengan PTPN 7. Kita nanam tebu di sana. Itu di Palembang sama di Lampung. Tapi itu bukan lahan gambut, itu lahan biasa. Nah, makanya lahan gambut itu adalah hasil dari inspirasi kita. Waktu saya datang kemarin terakhir ke sana, melihat lahan-lahan gambut itu, wah ini menarik nih. Kalau bisa kita tanami tebu gitu, Mas. Palembang udah berapa luas itu, Mas? Palembang itu sekitar 78-an, 78 hektar lebih, kurang lebihnya. Oke, kita overview aja, Mas, ya, singkat-singkat nanti biar untuk inspirasi teman-teman sambil untuk menambah wawasan dan mereka kemudian pertanyaan nih. Nah, sekarang ke Genjah, jahe. Jahe gajah. Gajah. Oh, ini jahe gajah, ini kita nanam jahe. Jadi jahe gajah itu memang kualitasnya ekspor, Mas. Jadi permintaan ekspor terhadap jahe ini luar biasa tinggi. Dan Eropa, terutama Amerika, itu banyak sekali yang sekarang meninggalkan alkohol untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, mereka itu sekarang mencari jahe untuk menghangatkan itu, rempah-rempah lah. Makanya peluang ekspor untuk jahe gajah itu sangat terbuka lebar sekali. Apalagi efek COVID yang kemarin kita sempat ngerasain juga, jahe merah sampai harga 80.000, 70.000, bahkan di kalangan ibu-ibu itu sampai harganya 100.000 gitu. Jadi ya cukup menarik lah kalau untuk di rempah-rempah, Mas. Sekarang ini saya secara pribadi juga lagi ngembangin yang namanya kunyit hitam. Ini lebih menarik lagi daripada empon-empon yang lainnya. Kunyit hitam harganya juga cukup menarik. Harga panenannya itu antara mulai dari 2 juta sampai 6 juta rupiah. Bahkan ada di kalangan teman-teman itu bisa sampai 15 jutaan harganya. Jadi per apa, Mas? Per apa itu? Kunyit hitam, Mas. Ya, 15 juta itu per apa? Per kilo? Kilo. Ya. Per kilo. Jadi ini cukup menarik. Saya sekarang lagi mengembangkan itu dengan beberapa teman-teman. Karena kemarin juga ketemu sama buyernya, yaitu kalau saya harganya itu masih antara 2 juta sampai 6 juta rupiahan. Itu sangat mantap. Nah, kalau ada yang nanya bibit kunyit hitam itu bisa beli di mana, bisa beli di saya juga ada, bisa beli di teman-teman kita juga ada. Nanti bisa saya kasih link-linknya lah untuk bibit-bibit yang bagus-bagus gitu. Karena banyak sekali juga bibit kunyit hitam yang kualitasnya juga kurang baik lah gitu. Nah, ini jagung, ini jagung pipil.
Ini di teman-teman petani apa namanya tuh banyak sekali yang memang mereka apa namanya tuh menggunakan, tapi hasilnya jauh lebih bagus gitu loh. Bisa sampai 2 kali lipat ya hasilnya ya. Kalau memang nutrisi kuncinya tadi Mas, ayatnya kan jelas bahwa tanahnya itu harus baik. Jadi kuncinya itu adalah di tanahnya yang harus kita perbaiki. Kalau tanahnya itu kita perbaiki, insya Allah hasilnya itu nggak akan menipu lah. Alam itu sudah memberikan sama kita itu luar biasa. Nah, kita tinggal mau menjaga, merawat, dan meningkatkan, bukan untuk merusaknya. Sekarang ini terjadi kan kenapa produktivitasnya rendah, yaitu tadi, fokus mereka adalah bagaimana pohon ini tumbuh, tapi bukan bagaimana tanah ini subur, gitu. Proyek yang besar di mana Mas, jagung Mas? Kalau jagung kemarin kita di apa namanya itu di Subang, itu kita support ke salah satu perusahaan pakan ternak di sana. Terus kemudian juga kita kemarin kerjasama sama Unismu Makassar, nanam jagung di sana untuk jagung pipil kering untuk disuplai ke pakan ternak juga. Berapa hektar tuh Mas? Kalau yang di Subang itu kemarin kurang lebihnya sekitar 10-an. Tapi kalau yang di Makassar itu cukup luas. Kemarin itu hampir 100-an, Mas. 100 hektar ya. Luar biasa. Next, kelor sekarang. Kelor. Wah, ini Apa kelor ini, Mas? Wah, kelor ini luar biasa, Mas. Ini aduh. Ini saya punya 1 pohon di rumah saya. buat ngusir jin ya, Mas. Jadi kelor ini mulai dari daun, mulai dari buah, ini superfood banget, Mas. Saya bahkan sama teman-teman itu pengen sekali gitu ya, mewajibkan pemerintah itu bikin satu aturan bahwa nanam kelor 1 rumah 2 pohon gitu. Kenapa? Karena kelor ini superfood, Mas. Insya Allah kalau kita nanam kelor gitu seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, kita makan daun kelor gitu atau biji kelor, masalah gizi buruk, stunting, masalah yang berhubungan sama kemiskinan, susah makan segala macam, makan aja daun kelor, Mas. Itu wah luar biasa. Oh iya. Biasa nih daun kelor. Kalsiumnya tinggi, proteinnya tinggi, seratnya tinggi, bahkan kelor ini ya kalau saya nanam sendiri di rumah juga gitu. Jadi nanam kelor ya buat nyayur di rumah, minimal seminggu sekali bisa buat makan kelor. Bijinya bagus sekali, Mas. Biji kelor itu kalau kita makan rutin itu bisa buat stamina kita nggak mudah capek dan nggak mudah letih gitu. Oh, biji itu berarti dari buah-buahnya ya, Mas ya? Dari buahnya itu yang agak hitam itu, terus nanti dikupas, nah di dalamnya itu kayak biji kecil, dia kayak kapas gitu, rasanya enak, Mas. Itu sehari pagi 3, malam 3 gitu, wah itu di badan nggak mudah lelah. Gitu. Mantap. Ini sekarang perikanan. Lele gimana ini Mas, lele ini Mas? Lele ini menarik, Mas. Saya sekarang lagi mengembangkan lele terintegrated dengan peternakan sapi. Jadi kita integrasikan dengan peternakan sapi, kita gunakan kohe sapi. Jadi kohe sapi kita integrasikan di sana. Pakannya itu dari kohe sapi. Kita bikin dari pelet kohe sapi. Yang alhamdulillah ya cukup baik dan sangat baik. Proteinnya itu 25 sampai 35. Ini kita apa namanya tuh
uji coba dengan berbagai macam campuran. Ternyata kohe sapi yang kita integrate-kan itu hasilnya tuh cukup luar biasa. Dalam kohe sapi itu masih ada proteinnya kurang lebih sekitar 8-12%, seratnya masih ada 4-6%, kemudian karbohidratnya itu masih ada 40%-an. Jadi itu kita tinggal tambahin sedikit nutrisi-nutrisi yang lain, kita fermentasi, kemudian kita jadikan pelet, itu luar biasa hasilnya. Kemarin, dan kita juga integratekan air kolam lele ini dengan sayur-sayuran. Oh, dibuangnya dibuat nyiram-nyiram ya? Iya, buat nyiram atau buat aquaponik dan segala macamnya itu dengan metode-metode yang sekarang. Kemarin itu kami bikin net potnya kurang lebih sekitar 375-an. Itu 15-16 hari itu kita sudah panen cukup lumayan. Hasil satu net potnya itu dibeli dengan harga Rp3.000. Mas, net pot itu apa, Mas? Banyak yang nggak ngerti ini, Mas. Net pot itu apa, Mas? Net pot itu yang paling simpelnya yang air mineral gelas. Nah, kayak gitu dibolongin bawah-bawahnya supaya akarnya bisa keluar, dimasukin ke itu. Nah, bisa lihat di YouTube saya bagaimana cara bikin net pot dan integrate-nya dengan lele. Mungkin Mas bisa lihat di sampai itu tahu, sorry Mas, sampai tahu ini kohenya sapi ini mengandung sekian protein, itu berarti dibawa ke lab gitu atau memang punya lab sendiri, Mas? Oh enggak, saya pasti kerjasama labnya. Selama ini biasanya saya ke Sukovindo, kalau nggak ke Sukovindo ya ke teman-teman IPB. Karena saya kan di Bogor, jadi lebih dekat ke teman-teman IPB sama ke Sukovindo, Mas. Mantap. Oke, agak cepat, luar biasa. Sekarang ayam pedaging. Nah, ini ayam pedaging kita kemarin dari teman-teman di Aceh juga ada yang sudah mulai pelihara ayam pedaging. Kita ajarkan mereka untuk itu. Nah, sekarang ini juga kita lagi kembangin ayam pedaging nih, Mas. Jadi kita lagi buka kemitraan buat teman-teman yang punya kandang minimal 10.000 ekor, tapi baru wilayah Jabodetabek sih, belum bisa keluar Jabodetabek. Ini jadi minimal 10.000 ekor, nanti kita kasih pakan, kita kasih bibit, kita kasih obat-obatan, semuanya hasil panennya kita beli. Oh, oke. Tapi atau kenapa nggak ngajarin petani bikin pakannya, Mas? Kita ajarin semua, Mas. Oh iya, jadi di dalam pelatihan itu kita ajarin bagaimana caranya bikin pakan, bagaimana caranya bikin pupuk, bagaimana nggak bisa ngomong pupuk, saya ngomongnya jamu. Jadi kita ajarin bikin jamu, nutrisi-nutrisi yang lain gitu kan. Jadi kalau pupuk ada regulasinya, Mas. Nanti saya ditangkap polisi nanti. Oh, istilahnya harus jamu ya? Okay. Ya. Jadi kita buat itu gitu. Kita ajarin ke teman-teman. Makanya kita sering adain pelatihan-pelatihan apa segala macam gitu. Belum bisa di luar Jawa karena pasar kita kan masih di Jawa, Mas. Paling banyak itu di DKI. Jadi ya masih seputaran wilayah Jabodetabek lah. Oh, karena integrated tadi SMN tidak hanya menyuruh berternak, tapi sudah nyiapin juga ada pasar yang iya, betul. Jadi saya jangan menjerumuskan petani untuk mereka ternak, nanti hasil akhirnya nggak ada yang beli. Oke, bebek nih, bebek. Nah kalau bebek ini kita piara bebek. Jadi pelatihan Kak. Piara bebek. Harta karun. Ini temanya harta karun di dalam pertanian. Mas Lukman. Ya Bos, sebentar. Oke, lanjut Bos, lanjut. Ya, lanjut. Ya. Nah, untuk bebek ini cukup menarik Mas sebelum COVID. Tapi setelah COVID ini banyak sekali
resto-resto, hotel dan resto itu tidak lagi buka, jadi penjualan bebeknya menurun drastis lah. Tapi next ini akan jadi project kita lanjutan kalau memang ya si Neng Nona ini segera pergilah, segera mati. Polanya seperti ini ya, seperti yang ayam tadi juga ya, dibeli oleh bengkel bumi ya. Iya, betul. Jadi polanya seperti itu, kita beli gitu. Cuma kalau bebek kita belum bisa berikan bibit sama pakan karena di bebek itu pakannya itu harus kreatifnya teman-teman petani. Harus kreatif karena harus punya pakan sampingan lah. Kayak misal dari limbah-limbah pasar dan segala macamnya gitu. Gitu. Oke, Itu Mas, pasarnya banyak nih kalau nggak COVID nih. Wah, bebek kalau nggak COVID pasarnya banyak sekali, Mas. Sekali ya. Karena pas COVID resto-resto nggak boleh buka, jadi ya sudah. Gitu. Ya, ini sekarang sapi perah. Sapi perah berarti diambil susunya, Mas, berarti ya ini ya? Ya, ada susu, ya betul. Ini sapi perah diambil susunya, ada juga sapi pedaging diambil dagingnya. Jadi kita waktu itu coba menggemukkan sapi-sapi ras Indonesia asli, kita gemukkan gitu. Waktu itu kita di NTT kita gemukkan sapi-sapi ras asli NTT gitu. Itu cukup menarik dan cukup punya potensi. Cuma sayangnya memang karena ras sapi Indonesia ini tulangnya kecil-kecil, jadi sehingga ketika menopang berat badan yang cukup besar itu nggak mampu, Mas. Jadi banyak yang kakinya patah dan segala macam kayak gitu. Karena kegemukan ya? Iya, karena kegemukan. Jadi memang sapi ras kita ini bodinya kecil, kecuali memang sapi ongol ya. Sapi ongol itu yang cukup menarik gitu. Besar sekali dia punya tulang sehingga dia bisa mampu untuk menopang berat badan. Waduh, luar biasa ini. Kalau mengekspor Mas Syawal ini kayaknya perlu berhari-hari ini. Mas Guntur? Mana Mas Guntur ya? Betul Pak Didi. Sepakat. Ini Sepakat, sebenarnya apa yang kita bahas ini belum masuk bahkan ke kulitnya aja belum selesai kita bahas ini Pak Didi. Iya. Gimana? Kita sampai jam berapa Pak Didi? Sampai ya mungkin kita 1 jam lagi lah untuk ngobrol-ngobrol masih bisa itu kayaknya. Iya, Mas Syawal, kita ini ada sesuai tema yang kita bahas itu mungkin Mas Syawal bisa sampaikan kerjasama dengan tanah-tanah yang nganggur dan sebagainya untuk menginspirasi, karena kayaknya itu juga banyak terjadi di tempat khususnya di Kalimantan itu luar biasa itu banyak tanah kosong tuh. Ya selain itu juga itu Mas Syawal, karena di dalam brosur kita disebutkan ada potensi kerjasama dengan pemerintah atau mendapatkan pendanaan, itu juga mungkin bisa di-sharing sekalian. Ya, jadi pemerintah sekarang ini cukup sama petani ini luar biasa ya. Anggaran salah satu di kementerian itu anggaran yang cukup besar itu di Kementerian Pertanian. Bahkan sama Kementerian Koperasi aja itu bisa berlipat-lipatnya gitu loh. Nah, jadi di teman-teman pertanian ini banyak sekali bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, cuman memang nggak semua bantuan itu bisa diakses sama teman-teman petani. Jadi, kami selalu menyarankan setiap ke daerah-daerah, setiap kami kunjungan, yuk bikin kelompok-kelompok tani, bikin lembaga, bikin badan hukum. Karena dengan badan hukum, dengan lembaga itu, banyak sekali yang akses-akses itu bisa kita dapatkan dari pemerintah. Contoh misal kita butuh mesin cacah untuk pakan ternak dan segala macam. Ketika kita punya kelompok, kita punya resmi, kita daftarkan ke pemerintahan, ke dinas dan segala macam, maka
kita bisa ajukan proposal-proposal itu di pemerintahan, dan itu nggak sulit asal memang betul tepat penggunaannya dan memang tepat manfaatnya, insya Allah itu ada gitu. Nah, kerjasama seperti itu yang banyak sekali. Bahkan di pemerintahan juga banyak sekali membuka lahan-lahan untuk kerjasama gitu loh. Contohnya di teman-teman yang memang bergerak di hutan-hutan sosial, kemudian di hutan-hutan yang masyarakat dan segala macamnya, itu bisa kita manfaatkan. Lahan-lahan itu bisa kita gunakan gitu loh. Bahkan ada juga di lahan-lahan yang milik BUMN yang kita bisa kerjasamakan sama mereka gitu kan. Jadi sehingga kita jangan antipati lah sama pemerintah. Kita tetap sesuai dengan tujuan kita. Kalau memang kita baik tujuannya ingin penggunaan itu, ya sudah, ajukan aja. Insya Allah pemerintah akan merespon itu, terutama pemerintah daerah ya. Nah, kalau memang tidak merespon di pemerintahan daerah, mungkin nanti teman-teman bisa WA saya atau bisa itu saya, nanti saya bisa coba bantulah dari teman-teman di sini untuk coba menginventarisir masalahnya di sisi mana gitu loh. Cuman kalau misal bantuan-bantuan itu dari pemerintah itu sekarang ini banyak kan adalah untuk alat-alat produktif. Jadi bagaimana meningkatkan potensi lahan, bagaimana meningkatkan potensi hasil usaha dan segala macam. Nah, itu yang harus teman-teman mulai coba gali di situ. Potensinya apa sih di daerah situ? Oh, ternyata potensi di daerah sini yang akan kita kembangkan lele misal, atau kita mau akan kembangkan peternakan. Kita integrasikan dengan pertanian. Pemerintah juga ada program untuk peternakannya. Jadi kita punya kandangnya, nanti disurvei kandangnya betul, oh ada sawahnya buat pakannya segala macam, oke. Nanti pasti akan pemerintah halo? Monggo teruskan, Pak. Ya. Oke, nah jadi hal-hal itu yang bisa teman-teman bisa lakukan gitu. Kayak sekarang kami di Kalimantan gitu kan, insya Allah kerjasama dengan teman-teman dari Inhutani, kami untuk nanam jagung di sana gitu kan. Terus kami juga ingin mencoba untuk tanam tebu. Kami ingin mencoba kegiatan-kegiatan yang memang di luar sawit lah. Karena sepanjang mata memandang dan saya di sana Kalimantan kayaknya rajanya sawit ini. Gitu. Jadi kita rubah, ada industri baru gitu, misal industri jagung atau industri tebu, supaya kandungan air di dalam tanah tidak habis, tidak terjadi kekeringan, dan unsur haranya tetap terjaga. Nah, jadi gitu Mas, yang penting tuh kuncinya adalah kelompok berjamaah. Ketika kelompok berjamaah, satukan visi, tujuannya mau ngapain, ajukan aja di pemerintahan. Insya Allah banyak kok itu yang kayak gitu. Oke. Pak Didi, ini kan kita sampai jam 10 Balikpapan ya, jadi masih bisa jawab-jawab pertanyaan ini. Masih bisa. Oh, lewat sampai jam 10:30 juga nggak apa-apa. Ya, Mas Syawal, ini melanjutkan lagi obrolan tadi tuh, ada permintaan dari Mas Lukman nih, host kita malam hari ini. Kenapa nggak bikin aja sekalian buku ayat-ayat pertanian tuh, dibahas bagus. Ayat cinta udah ada ya, ayat pertanian kayaknya perlu juga dibikin. Oh ya, memang betul, banyak sekali teman-teman di media sosial yang menanyakan itu gitu kan. Alhamdulillah sih saya juga sudah buat. Cuma kemarin sempat mau saya launching, ternyata istri saya kan juga ya dia hobi nulis lah. Jadi katanya terlalu banyak yang masih ini ya, nanti tinggal lagi diedit-edit. Insya Allah segera keluar kok untuk bukunya. Ya, segera ditunggu setelah launching ya. Selanjutnya lagi Mas Syawal, bisakah buah maja dijadikan pestisida? Insya Allah bisa. Gimana caranya, Mas? Caranya ya difermentasi.
Jadi buah maja difermentasi, bisa dengan mengkudu, bisa dengan daun mimba, bisa dengan yang lainnya gitu. Dengan cara fermentasi. Paling efektif itu diaplikasikan untuk jenis pestisida untuk hama apa, Mas? Kalau hama biasanya yang efektif itu kalau buah maja dengan teman-teman. Buah maja ini nggak bisa berdiri sendiri, Mas. Jadi dia harus dengan yang lainnya, kayak misal dengan mimba, dengan bunga pagoda, ya berarti dia buat ulet kayak gitu. Dengan tembakau berarti dia buat ulet, buat hama, wereng, buat ulet dan segala macam kayak gitu sih. Jadi tergantung campurannya itu gitu. Jadi di organik ini nggak ada satu jenis dia untuk semuanya gitu. Itu nggak ada. Jadi dia harus dilengkapi dengan tanaman-tanaman yang lainnya. Oke. Mungkin nanti kalau lebih jelas bisa ngobrol sama Mas Syawal lanjut ya. WA langsung aja nggak apa-apa. Insya kalau nggak banyak-banyak kerjaan saya balas kok. Iya. Itu tadi dari Mas Andi Indra Lubis. Sekarang dari Pak Sulin LMJ. Lumajang kali maksudnya ya. Bener tah atau realkah jus tikus bisa menyelesaikan masalah tikus, Pak? Katanya. Mungkin perlu bukti juga ini. Ya. Saya insya Allah hari Rabu ke Lamongan. Nah, Lamongan Lumajang nggak begitu jauh. Saya diundang sama teman-teman Muhammadiyah di Lamongan. Monggo kalau memang teman-teman mau diskusi segala macam di Lamongan, silakan. Nanti kita bisa diskusi di sana dan nanti kita bikin pembuktiannya. Kalau yang sudah terbukti sendiri di daerah mana, Mas Syawal? Waktu itu kami gunakan di Lampung, di Palembang untuk musir tikus itu. Gitu. Tadi ada yang nanya Lamongannya di mana? Itu di gedung dakwah Muhammadiyah. Karena ini diundang sama teman-teman Muhammadiyah. Masya Allah. Oke. Roadshow nih Mas. Dari roadshow ya? Jadi dari Lamongan ke Rembang, dari Rembang ke Lampung. Oke. Baik, ini selanjutnya pertanyaan-pertanyaan teknis juga kembali nih, Mas Syawal, nggak apa-apa ya? Ini pertanyaannya untuk membuat perangsang akar. Perangsang akar teman-teman bisa, ya banyak lah, ada madu, ada bawang dan segala macam. Nah, ibu-ibu nih yang sering masak daun bawang, kulit bawang itu bisa digunakan untuk sebagai perangsang akar. Ditaruh aja di tanamannya gitu ya? Kalau kami sih semua difermentasi dulu Mas, jadi tidak ada yang mentah supaya istilahnya kita masak lah. Jadi ketika kita pakaiin ke tanaman itu sudah siap makan, siap saji. Itu lebih efektif. Oke, ini baru masuk lagi pertanyaan mengenai kunyit ya, bibit kunyit. Bibit genjah, asal bibit dari mana, bibit kunyit hitam beli di mana, tadi udah dijawab semua, bisa langsung menghubungi ke Mas Syawal untuk pembelian bibit-bibitnya, karena kalau dari yang lain belum dijamin kualitasnya gitu Mas Syawal ya. Insya Allah kalau Mas Syawal yang jaminan kualitas lah, Insya Allah. Untuk 1 hektar butuh berapa banyak bibit kunyit hitam Mas Syawal? 1 hektar itu kurang lebih sekitar 20.000 sampai 25 ribuan. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. Apakah budidaya kunyit hitam semudah kunyit lainnya? Ini mungkin dalam proses penanaman. Oh enggak ya memang ya? Beda sekali, sangat-sangat beda. Jadi kenapa harga kunyit hitam itu mahal? Ya karena memang tingkat kesulitan perawatannya. Jadi memang beda Mas. Setiap tanaman kan punya karakteristiknya masing-masing, punya ini masing-masing. Itu sangat beda sekali. Gitu. Oke. Kalau pengalaman ekspor sendiri, Mas Syawal, apa sudah dilakukan ekspor? Dan untuk jenis komoditas apa? Ya, kalau kemarin itu yang kita ekspor itu, ya saya masih dompleng ke teman-teman gitu yang dari eksportir. Jadi terakhir itu kemarin kunyit hitam itu
kita ekspor, harganya juga cukup lumayan, makanya sekarang next insya Allah bulan ini saya nanam juga dalam jumlah jauh lebih banyak lagi, karena harganya cukup menarik. Itu kemarin 1 kilonya saya dibeli dengan harga kurang lebih sekitar 3,5 juta. Oke. Masya Allah ya. Ngeri. Oke, ini juga ada komen nih Mas. Di sini juga sudah banyak kelompok petani. Tetapi ya gitu, ujung-ujungnya tetap dimanfaatkan oleh produsen-produsen kapitalis seperti pupuk kimia, bibit, dan lain-lain. Tadi kita sempat ngobrol juga ya Mas Syawal bahwa ternyata kalau, ini agak kontroversial nih, kalau menggunakan pupuk urea, itu malah akan merusak tanah. Jadi sebaiknya jangan pakai pupuk urea. Berani Mas Syawal bisa bilang begini ini. Diserang banyak orang loh Mas. Bisa tutup pabriknya itu Mas. Bisa Harus tadi itu jangan diomongin lagi nih, jangan dinaikin lagi. Ujung-ujungnya disomasi lagi nih. Yang penting nggak nyebut merek, saya rasa nggak apa-apa. Coba aja dulu. Jadi apa sih Mas di dalam pemikiran Mas Syawal nih? Iya, saya pernah bikin status lah tentang ini gitu. Saya lempar opini tentang itu. Jadi gara-gara itu, waduh, ramenya luar biasa, dibully habis-habisan saya di teman-teman Twitter. Kemudian juga saya didatangi oleh salah satu dedengkotnya itulah, bahkan. Tapi tetap saya suguhin, ini ada cerita lucu, ada cerita seru di sini. Jadi saya sampaikan bahwa waktu beliau datang ke rumah gitu kan, waktu itu bulan puasa, setelah jam-jam 8-an lah beliau datang itu. Saya kan WA, dia WA, Pak Syawal rumah di mana gitu. Saya bilang ya saya rumah di Bogor, bla 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 gitu. Kemudian dia datang dengan timnya, yang satu dari tim litbangnya, yang satu lagi dari kuasa hukumnya gitu kan. Ya intinya sih mereka ingin mengklarifikasi lah tentang opini saya yang saya lempar gitu kan. Mereka ingin mengklarifikasi bahwa urea itu bukan racun. Waktu itu saya buat tulisan tentang itu gitu, bahwa urea itu racun gitu. Dan akhirnya mereka mengklarifikasi itu. Terus dengan simpelnya, ya walaupun mereka agak dengan nada tinggi bahkan ingin mensomasi saya dan segala macam, saya cuma membuktikan tentang ayat. Jadi dia menjelaskan tentang ilmiahnya apalah segala macam, cuma saya bilang sama mereka gini, bahwa manusia itu terbuat dari saripati tanah gitu kan. Karena kebetulan mereka berdua yang datang ke rumah juga muslim. Jadi saya buka ayatnya gitu loh, bahwa manusia itu terbuat dari saripati tanah. Nah, kalau memang manusia itu terbuat dari saripati tanah, maka apa yang ada di tanah, perlakuan kita terhadap tanah dengan perlakuan kita dengan manusia itu nggak jauh beda. Walaupun beda, tapi nggak jauh beda. Bedanya adalah manusia harus higienis, yang dimasukkan semua harus higienis dan segala macamnya. Nah, di tanah pun sama. Yang kita harus lakukan adalah pemberian nutrisi-nutrisi yang baik untuk mereka gitu. Nah, akhirnya saya suguhkan minuman Mas gitu. Jadi saya suguhkan minuman, yang satu ini jamu kita, yang satu lagi itu urea yang saya larutkan. Jadi saya bilang, Pak, kalau memang Bapak yakin urea itu sehat buat tanaman dan tidak menyakiti bumi, ya monggo Pak, ini ada urea sudah saya larutkan, Bapak minum. Tapi ini saya punya jamu, saya bilang gitu. Ini ada jamu yang kita gunakan untuk tanaman-tanaman juga, untuk yang lain juga, tapi ini yang khusus manusia karena sudah steril, saya bilang gitu, sudah higienis. Ya memang ini saya minum. Dan alhamdulillah ya banyaklah jamu-jamu kita yang teman-teman itu ya qadarullah sembuh gitu kan. Jadi saya minum depan dia. Ini Pak, ini jamu kami, saya minum dan ini insya Allah bisa menyehatkan saya, bisa menyehatkan tanaman, bisa menyehatkan tanahnya.
monggo Pak, silakan minum ureanya kalau memang itu baik untuk apa namanya tuh tanah dan tanaman. Beliau langsung mukanya merah dan izinnya pulang. Dan akhirnya saya nggak jadi disomasi. Jadi cukup menarik sih di situ. Jadi cuma ya saya agak mulai seru juga gitu. Ternyata memang banyak sekali masyarakat kita masih belum terima dan belum memahami bahwa urea itu memang adalah racun gitu. Nah, karena isu ini diangkat lagi nih, saya mulai siap-siap lagi nih. Nanti kalau ada apa-apa Pak Didi pengen jawab. Tapi ya itulah bagian dari perjuangan kita melawan teman-teman kapitalis tadi yang saya sampaikan bahwa teman-teman kapitalis ini hanya orientasi bagaimana mencari untung, tapi bagaimana bukan si petaninya menjadi sejahtera gitu loh. Akhirnya ya itu tadi saya sampaikan bahwa di pertanian itu yang kaya itu bukan petani, tapi yang kaya itu ya itulah penjual pupuk, penjual pestisida dan segala macamnya itu gitu. Oke, kalau tanah yang sudah terlanjur dikasih urea bisa balik nggak sih Mas? Insya Allah bisa. Oke, dengan ramuan jamu tadi ya. Ya banyak cara lah ya. Salah satunya dengan jamu kita. Tapi banyak cara yang lain. Banyak teman-teman di luaran sana yang punya ya ramuan-ramuan yang bagus-bagus juga gitu. Makanya kami kalau di teman-teman organik gitu ya, kami bergerak itu nggak bisa sendiri Mas. Jadi kami harus bergandengan tangan. Makanya saya selalu mengajak kepada teman-teman, ayo kita berjamaah, ayo kita bergandengan tangan. Jadi jangan sampai cuma masalah sedikit, masalah kecil itu menjadi sebuah permasalahan menjadi runcing gitu loh. Jadi jangan sampai ujung-ujungnya tuh di Indonesia ini cukup unik Mas gitu. Jadi antara sama-sama satu perguruan gitu, sama-sama itu pengennya tuh adu ilmu aja. Jadi nggak ada mau bersatu gitu loh. Padahal dengan kita bersatu, dengan kita bergandengan tangan, maka itu jauh lebih kuat dan insya Allah akan jauh lebih besar gitu. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada waktu 10 menit lagi deh dikit. Siap. Dari Mas Sigit YP2SU. Beliau ingin mengetahui Mas Syawal contoh kelompok tani binaannya Mas Syawal yang bagus supaya bisa dijadikan mentor dan beliau kayaknya pengen lihat untuk melihat percontohannya. Ya, lokasinya di mana? Kalau memang lokasinya di Bogor, ya nanti bisa datang ke sini. Kalau memang apa namanya itu lokasinya si Mas Sigit ini di mana ya lokasinya? Gitu. Sigit, jadi, silakan respon Mas Sigit ini, kita belum lihat. Jadi di lokasinya disesuaikan aja gitu. Banyak lah di teman-teman kita tuh yang Brau, Kaltim. Waduh, mohon maaf Mas, kalau di Brau kayaknya belum ada deh. Kayaknya Mas Sigit sendiri nih yang harus mulai ya sebagai pencontohan dan untuk yang lainnya. Contohan nih di sana nih. Jadi nanti pas saya ke Kalsel, dari Kalsel langsung bisa langsung ke Kaltim nih, langsung kita di sana gitu. Iya, Masya Allah. Masih banyak Mas Syawal yang memasukkan pertanyaan dan curious cukup tinggi untuk apa yang sudah dilakukan oleh Mas Syawal. Tapi mohon maaf ini, kita tinggal 7 menit lagi. Dan 7 menit ini saya pengen Pak Didi yang bikin closing statement. Jangan sampai kita udah dipancing-pancing ya, dikompor-komporin, menghadirkan Mas Syawal di forum ini gitu kan. Terus kita nggak ngapa-ngapain habis ini Pak Didi. Di Kalimantan, di Balikpapan, terus apa manfaat dari ini? Pak Didi? Kita harus kasih sesuatu dong ini ya kan? Jangan. Jangan nyuruhnya mendadak begitu dong. Siap. Oke, ini kita closing jam berarti tinggal. Ini pertanyaan sudah selesai kan Mas? Atau mau ditambah lagi enggak? Enggak, kayaknya waktunya nggak cukup Pak Deddy kalau yang lain. Oke, memang
kalau pertanyaan tertulis nanti bisa dijawab tertulis di grup. Oke. Sebenarnya memang kita merindukan mungkin ribuan syawal-syawal yang baru ya untuk bicara. Saya terinspirasi kata bengkel bumi, memang bumi ingin diperbaikin gitu ya. Jadi apa ya? Ya diperbaikin lah, luar biasa. Oke, tentu malam ini menjadi inspirasi buat banyak orang ya, untuk saya yakin banyak yang nanti tidurnya susah itu untuk membayangkan bagaimana memulai hidup dengan inspirasi baru. Saya juga sebenarnya punya grup kecil itu untuk agribisnis, cuman terpentok ilmunya nggak ada ya. Jadi ketika ketemu Mas Syawal kayak saya melihat secercah harapan gitu. Ada cahaya yang terlihat jauh gitu. Nah tentu karena ini adalah multi komunitas, tentu ini lebih dari 50% adalah teman-teman yang sebenarnya sudah bergerak di pertanian dan sudah mengenal Mas Syawal dari sebelumnya. Insya Allah akan dilanjutkan. Nah buat teman-teman yang mungkin belum berkenalan dengan Mas Syawal atau mungkin yang ada di Kalimantan, mungkin kita ada saatnya untuk, saya melihat di Kaltim sendiri, Balikpapan, Banjarmasin, itu banyak sekali tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan. Kalau di pembicaraan saya dengan Mas Syawal kemarin, Mas Syawal bisa dapat berapa ribu hektar itu Mas kalau yang di Banjar Mas? Sekitar 2000-an Mas. Iya, itu milik siapa itu Mas? Milik pemerintah ya? Pemerintah Mas. Iya, artinya peluang-peluang itu banyak. Sepakat saya dengan Mas Syawal, dengan kita bergandengan tangan, kita membuat kelompok tani, membuat usaha bersama, akan lebih mudah akses pendanaan, akses kerjasama, dan mungkin juga akses ke pasar, kerjasama dengan end user, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Syawal. Tentu kami di IIBF Borneo, karena wilayah kami adalah Kalimantan, akan mensupport ide-ide dari teman-teman, khususnya yang di Kaltim ya, apa yang akan dilakukan, karena ini tentu baru pemanasan. Saya yakin nanti sepulang dari ini baru mungkin akan terbersit ide-ide yang besar. Apakah kita akan membuat komunitas agribisnis mungkin di Kaltim, kemudian untuk melihat peluang-peluang yang ada, karena Mas Syawal insya Allah siap untuk membantu kita dari sisi teknis, dan kami juga dari IBF juga nanti akan membantu dari sisi yang manajemen dan sisi bisnisnya, karena tentu kalau dari IBF kita melihat semua bisnis itu dari 4 sudut pandang ya. Yang pertama adalah bisnis skill, dan kedua bisnis tool-nya, yang ketiga adalah technical knowledge-nya ya, seperti yang kita lakukan malam ini adalah technical knowledge. Yang keempat adalah karakter. Nah karakter ini yang mungkin di situ ada, tadi Mas Syawal sudah menyinggung sangat luar biasa, bahwasanya bertani jangan hanya berpikir hasilnya, tetapi kita harus berpikir yang hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh beliau tentang kedekatan dengan Quran, ibadah, dan kemudian bagaimana kita memperbaiki tanah. Itu saya pikir adalah hal-hal yang sangat melekat pada satu kata, yaitu karakter. Sehingga kita tidak boleh hanya mengejar satu sisi, tapi harus balance. Nah, oleh karena itu nanti kami dari IBF Borneo siap untuk bekerja sama dengan teman-teman. Kita membuat kelompok-kelompok tani, membina masyarakat pertanian di Kaltim, menghubungkan mungkin dengan stakeholder, mungkin baik itu pemerintah maupun CSR dari perusahaan-perusahaan, karena saya kira di antara kita ada yang punya koneksi dengan pemerintah ya, dengan wakil gubernur, dengan banyaklah saya kira kepala daerah, termasuk di Berau juga kita punya kedekatan dengan kepala daerahnya. Saya pikir ini menjadi peluang. Nanti kita akan belajar lebih jauh dengan Mas Syawal. Ketika misalnya ini Mas Sigit tadi ada tanah berapa ribu hektar, nah tinggal kita komunikasi, nanti kita sampaikan Mas Syawal kira-kira potensi ini apa yang kita bisa follow up gitu ya. Itu mungkin Mas Guntur. Sampai lupa kan? Nah, iya. Udah pengen langsung nanam aja nih Pak. Tapi mungkin karena tadi diminta closing statement, saya ingin ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Mas Syawal secara khusus
Dan kepada teman-teman membernya Mas Syawal yang sudah memulai, saya pikir di grup mulai kemarin sudah ribut, ada yang sampai live gara-gara nggak tahan energinya yang luar biasa di grup itu ya kan, karena bahas tikus, apa lagi tikus ini kan, dari di blender lagi tikusnya, mungkin nggak kuat masuk akal. Nah, ada yang chatting ke saya, dia mau live grup gara-gara nggak kuat. Nah, mungkin karena belum terbiasa. Nah, jadi mudah-mudahan sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyemarakkan acara malam hari ini, buat teman-teman yang sudah mengenal Mas Syawal sebelumnya, dan khusus buat teman-teman di Kaltim dan mungkin teman-teman yang lain yang belum mengenal Mas Syawal, yuk kita bekerja sama setelah ini. Dan kami di IIBF, dan ini juga tidak hanya IIBF Kalimantan, ada beberapa teman-teman dari IIBF seluruh Indonesia, beberapa ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, ada yang dari Jogja, ada beberapa daerah yang kemarin melaporkan ingin bergabung. Mudah-mudahan malam ini menjadi pemicu saja, dan insya Allah berikutnya kita akan bisa lebih banyak belajar dari Mas Syawal dan menerapkan ilmunya insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Itu aja, mungkin juga termasuk Mas Guntur, Mas Lukman, dan teman-teman IBF Borneo yang mensupport acara ini. Tidak lupa, ini hampir lupa saya ini, roti gembong ya. Jadi ini harus saya sampaikan, ini akun ini kita pinjam roti gembong kemarin ini Mas Syawal ini. Roti gembong Kota Raja meminjamkan Sponsor ya, ini ya, sponsor kita ya kan. Kita doakan mudah-mudahan roti gembong Kota Raja ini tidak tidak hanya merajai kota-kota Pak ya, merajai Balikpapan dan Kaltim, tapi kita berdoa mudah-mudahan menjadi duta Kaltim untuk Indonesia, karena saya lihat udah lebih 50 cabang di seluruh kota. Mudah-mudahan sukses selalu buat roti gembong lah gitu. Itu aja mungkin. Sekali lagi untuk semuanya yang saya nggak sempat sebut, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, terima kasih Pak Didi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang bergabung. Kami juga ucapkan terima kasih. Mas Syawal terima kasih. Kita pamit, dan jangan lupa sebenarnya kita punya satu grup WA Harta Karun Agribisnis ya. Gimana cara gabungnya, nanti silakan aja kontak ke Pak Didi, boleh? Iya, boleh. Pak Didi di nomor berapa sih? Kalau mau disebut 0812. Ketik, silakan. Gimana ngetiknya? Saya ketikin. Oh ya, 0812 53 65 6790. Ya, itu dia nomornya. Silakan dimanfaatkan untuk bergabung bersama dengan di grup Harta Karun Agribisnis. Itu juga ada Mas Syawal. Mungkin kita bisa lanjut lagi obrolan di grup itu. Insya Allah mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan dari apa yang kita punya ini untuk agama kita, untuk bangsa kita, dan juga untuk para petani kita. Saya pamit dulu, kita tutup. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.